Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pasal ke-7. Tunafidhud daulatu asy-syar'al islami ala jami'il ladzina yahmiluna tabi'iyatal islamiyah. Negara itu menerapkan syariat Islam kepada seluruh rakyat yang mengemban dia sebagai warga negara. Sawa'un akanu muslimin au ghaira muslimin. Sama ada apakah warga negara itu kaum muslimin ataukah non-muslim, alal wajhi tali, dalam bentuk yang akan kita jelaskan ini. Hukum syariat itu diterapkan kepada seluruh rakyat. Mereka muslimkah, non-muslimkah. Tapi ada bentuk penerapannya. Nah, yang alif, tunafadhu alal muslimina jami'u ahkamil Islam tuna ayyi istisna. Diterapkan atas kaum muslimin seluruh hukum-hukum Islam tanpa ada kecuali. Kemudian yang B, yutraku ghairul muslimin wa ma ya'taqiduna wa ma ya'budun. Dibiarkan yang non-muslim itu apa yang mereka iktikadkan dan apa yang mereka sembah. Jadi nggak ada istilah Islam itu nanti memaksakan harus mengikuti Islam. Jadi akidah dan ibadah mereka itu dibiarkan. Yang B. Kemudian yang C, al-murtadduna 'anil Islam yutabbaku 'alaihim hukmul murtad ingkanu humul murtaddin. Orang yang murtad dari Islam itu diterapkan atas mereka hukum murtad kalau mereka sendiri yang murtad. Amma idza kanu aulada murtaddin wa waladu ghairil muslimin, adapun jika mereka itu adalah anaknya orang-orang murtad dan anak-anak non-muslim, fayu'amaluna mu'amalatu ghairil muslimin, maka mereka diperlakukan dengan perlakuan sebagai non muslim, ya, hasba wad'ihim alladzi hum 'alaihi min kaunihim, sesuai dengan kondisi mereka itu musyrikin au ahla kitab, ya, apakah kondisinya dia sebagai orang musyrik ataukah sebagai ahlul kitab. Jadi nanti ada orang murtad, ada memang yang sudah anaknya orang murtad atau orang non-muslim atau kafir yang asli. Dia diperlakukan sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian yang D, yu'amalu ghairul muslimin fi umuril mat'umat wal malbusat hasba adyanihim. Diperlakukan non-muslim dalam urusan makanan dan juga pakaian mereka sesuai dengan agama mereka. Dimnama tujizuhu al-ahkamu syar'iyah, sesuai apa yang dibolehkan oleh hukum syariat. Jadi urusan makan dan pakaian terserah mereka sesuai dengan keyakinan mereka, tapi dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Sehingga kalau misalnya telanjang di jalan, ya tetap saja nggak boleh, ya, mengganggu ketertiban lalu lintas nanti. Kemudian yang E, ya, tafsilu umur az-zawaj wa tolak baina ghairil muslimin hasba adyanihim. Negara memutuskan urusan pernikahan dan perceraian antara non-muslim itu sesuai dengan agama mereka. Jadi nggak dipaksa pakai Islam, nggak. Wa tafsilu bainahum wa bainal muslimin hasba ahkamil Islam. Sementara negara memutuskan pernikahan dan cerai antara mereka dengan orang Islam, karena lelaki muslim itu boleh menikahi wanita non-muslim ahlul kitab. Tapi catatannya dengan hukum-hukum Islam, urusan nikah dan cerainya. Kemudian F, ya, wow, ya,
tunafidud daulatu baqiyal ahkami syar'iyyah wa sa'ira umuri syariah al-islamiyah. Negara menerapkan ya, hukum-hukum syariat yang lain dan seluruh ya perkara-perkara syariat Islam dari muamalat, ukubat ini sistem sanksi, bayinat ini sistem pembuktian, kemudian nizam hukum ya, pemerintahan, ekonomi dan sebagainya itu diterapkan kepada seluruh rakyat. Dan adalah penerapannya itu ya wa yakunu tanfidhuha 'alal muslimin wa 'ala ghairil muslimina 'alas sawa. Penerapan kepada muslim dan non muslim dalam hukum-hukum yang selain akidah, ibadah dan hukum-hukum khusus makanan dan pakaian tadi itu diterapkan sama muslim maupun non muslim 'alas sawa, sama saja. Wa tunafidhu kadzalika 'alal mu'ahidin wal musta'minin wa kulli man huwa tahta sultanil Islam. Dan negara juga menerapkan hukum Islam itu semua kepada mu'ahidin, orang kafir yang ada dia perjanjian dengan negara kita ya, negara kalau yang menerapkan Islam, kafir mu'ahid. Juga musta'minin, orang yang mendapatkan visa dia masuk ke dalam negara kaum muslimin, maka dia diperlakukan kepada mereka hukum Islam juga. Dan siapa saja yang berada di bawah kekuasaan Islam ya, sebagaimana diterapkan kepada individu rakyat, illas sufara, kecuali duta, wal konasil dan konsul, war rusul dan utusan. Dan yang seperti mereka karena mereka itu punya hasonah diplomasiyah, kekebalan diplomatik. Jadi kalau duta, konsul, utusan negara lain itu tidak diberlakukan hukum Islam atas mereka. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu inti dari pasal ke-7 kitab Muqaddimatud Dustur. Nah, di kitab itu ada penjelasan dalil-dalilnya. Dalil poin A bahwasanya seluruh rakyat itu diberlakukan hukum Islam dan kepada kaum muslimin tidak ada pengecualian. Itu dalilnya pertama surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Jadi Islam ini untuk seluruh manusia, bukan untuk kaum muslimin saja. Wa kama annal kafira mukallafun bil usul ay bil aqidah al islamiyah fakadzalika huwa mukallafun bil furu' ay bil ahkami syar'iyyah. Sebagaimana orang non muslim itu dia dibebani terhadap perkara mendasar yakni akidah. Karena seluruh manusia itu kan diseru untuk masuk ke dalam Islam. Jadi semua manusia itu tanpa kecuali. Nabi itu menyeru kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, seluruh manusia itu diseluruh. Dan sebagaimana itu diseru untuk perkara akidah, mereka itu juga dibebani perkara syariat, perkara furu' ya. Fa inna taklifa bil asli taklifum bil far'i. Ini kaidahnya begitu. Pembebanan terhadap hal pokok itu berarti juga pembebanan atau taklif kepada yang cabang. Kalau disuruh yang pokok, cabangnya ya pasti ikut. Ya, wa taklifu bil kulli taklifum bil juz'i. Ya, taklif terhadap yang global itu berarti taklif juga terhadap bagian-bagiannya. Ya, kayak fataklifu bis shalah, taklifum bir rakaati wal qiraah wal qiyam. Kalau ada perintah taklif untuk sholat, maka itu juga berarti taklif untuk rakaat sholatnya, membaca dalam sholat dan juga berdiri dalam sholat dan seterusnya. Sehingga nggak perlu lagi ditanya, kan nggak ada itu di dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat misalnya, nggak ada.
Ya pokoknya disuruh sholat itu artinya sudah mencakup bagian-bagian sholat itu. Kalau disuruh menyediakan makanan misalnya ya sudah termasuk berarti piringnya dan sebagainya keperluannya itu. Ketika Islam itu menyeru untuk seluruh manusia, non muslim maupun non muslim, berarti akidah ya, syariah ya juga. Ini dalilnya begitu. Landasan awalnya begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan penerapan? Nah, hadza min haitsu kaunihim mutalabina bi ahkamil Islam. Yang penjelasan ini dari sisi bahwasanya non muslim itu juga diseru, dituntut dengan hukum Islam. Namanya dituntut itu ya kalau tidak dilakukan mereka berdosa karena tidak memenuhi tuntutan Allah untuk beriman dan juga cabang-cabangnya tadi. Kalau nggak dituntut berarti kan nggak berdosa mereka. Nggak disuruh masuk Islam kan berarti nggak berdosa mereka nggak masuk Islam. Dari sisi seruan begitu. Amma min haitsu tatbiqil hakim jami'al ahkamil Islam alaihim. Adapun dari sisi penerapan penguasa terhadap seluruh hukum Islam kepada mereka, ya, fali anna Allah taala yaqul fi haqqi ahlil kitab, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan ahlul kitab, ya, fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum. Putuskan wahai Muhammad perkara di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Ini ayat ini terkait dengan ahlul kitab yang datang kepada Nabi, minta diberikan putusan perkara mereka. Maka Rasul dikatakan oleh Allah, ya, putuskan perkara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwaahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Dalam Al-Maidah ayat 48. Artinya orang non muslim, ahlul kitab di situ diminta untuk diputuskan perkaranya dengan hukum Allah taala. Nah, kemudian yang kedua, juga riwayat Nabi sendiri sebagai kepala negara di Madinah, beliau memberlakukan hukum Islam kepada rakyat, ya, baik muslim maupun non muslim. Hukum-hukum yang tadi nanti yang poin B itu pengecualian, ya. Ini secara umum diterapkan. Ini diriwayatkan dari Anas, ya, anna yahudiyan qatala jariyatan ala awdahin laha. Ya, seorang Yahudi itu telah membunuh seorang jariyah, seorang wanita. Ala awdahin laha, maknanya adalah min ajliha, karena menginginkan. Awdah ini sejenis perhiasan. Jadi dibunuhnya wanita itu diambil perhiasannya. Kemudian dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terbukti, faqatalahun Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian menetapkan hukuman bunuh juga kepada Yahudi yang telah membunuh ini. Jadi ini Yahudi tetap kena hukum qisas walaupun dia bukan Muslim. Muslim sama aja juga gitu. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi bukan berarti nanti yang diterapkan hukum Islam untuk orang Islam saja. Kalau orang Islam membunuh dia dikenai hukum qisas. Kalau orang non Muslim membunuh dia nggak dikenai hukum qisas. Nggak begitu. Seluruh hukum Islam diberlakukan sama, kecuali nanti ada dalil yang mengecualikan. Riwayat yang lain ini tentang hukum muamalah, ya, riba misalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bagi penduduk Nasrani Najran. Kalau tadi Yahudi, ya, kata beliau, anna mambaya'a minkum birriba fala zimmatalah. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang berjual beli dengan menggunakan riba atau melakukan transaksi ribawi, fala zimmatalah, maka tidak ada zimmah baginya. Nggak diakui lagi sebagai warga negara, batal status kewarganegaraannya. Ini yang poin pertama.
Jadi Yahudi, Nasrani perlakuannya begitu. Kalau Majusi gimana? Ya orang ateis, orang ini nggak ada paksaan untuk masuk Islam, nggak ada. Kata Rasulullah, sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Perlakukan mereka dengan perlakuan terhadap ahlil kitab, disamakan. Tapi tidak boleh dinikahi wanitanya. Nanti kita bahas. Jadi ini poin A. Poin B, ini terkait dengan pengecualian. Pengecualian. Sebentar ada gangguan ini. Abi lagi ngisi pengajian, jangan ribut lah. Yang B itu orang yang non muslim itu nggak dipaksa, ya. Jadi yang ayat ini, fahkum bainahum bima anzalallah, putuskanlah perkara antara mereka ahlul kitab itu dengan apa yang Allah turunkan. Qad khussisa syar'an bi ghairil aqidah allati ya'taqidunaha. Itu telah dikhususkan secara syar'i untuk perkara yang bukan akidah yang mereka peluk. Jadi kalau mereka punya keyakinan ya sudah, nggak usah diotak-atik keyakinan mereka, ya sudahlah. Jangan diganggu gugat, dicela juga, ya nggak perlu. Wa bi ghairil ahkamil lati hiya indahum minal aqidah, dan juga selain hukum-hukum yang menurut mereka itu bagian dari keyakinan mereka. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Wa fi ghairil ahkamil lati aqarrahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hukum-hukum yang Rasul membiarkan, ya, menyepakati itu untuk dilakukan oleh mereka. Jadi akidah, apa yang mereka anggap akidah, dan hukum-hukum syara' yang mereka dikhususkan, silahkan pakai hukum mereka. Itu poin B, alasannya gitu. Nah ini dalilnya dalam Talhis Al-Habir, tulisan kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Annahu man kana ala yahudiyatihi, sesungguhnya siapa saja yang dia berada dalam agama keyahudian mereka, au nasraniyatihi, atau kenasroniannya, fa innahu la yuftanu anha, maka dia nggak diganggu mereka. Jadi no problem, nggak usah perlu khawatir. Ini kan kadang konsep ini nggak ngerti ya, sehingga seolah-olah ya dipaksa. Yang kaum muslimin juga kadang seolah-olah harus dipaksa, harus satu pendapat. Enggak, orang muslim aja nggak dipaksa kok untuk itu. Cuma nanti ada hukum-hukum umum yang berlaku untuk semua. Nah kemudian tentang orang musyrik yang tadi saya katakan, ya, sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Ini untuk penyembah api, termasuk orang yang bukan ahlul kitab. Tetapkan untuk mereka sebagaimana ahlul kitab. Ini di dalam Al-Muwatta, yakni dalam urusan jizyah, tapi tidak di dalam urusan sembelihan dan nikah. Artinya sembelihan mereka nggak boleh kita makan, wanitanya nggak boleh dinikahin. Tapi kalau ahlul kitab masih boleh. Saudaraku sekalian rahimakumullah, itu dalil yang poin B. Yang poin C,